Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak memperkenalkan, saya Risman, nomor pokok 921862010070. Program studi bimbingan dan konseling jurusan Ilmu Pendidikan di kampus STKIP Muhammadiyah Baru. Untuk memenuhi tugas individu teori kepribadian di mana diapo satu dosen, yaitu Bapak Muhammad Usni Tamrin SPD MPD NKOS. Tugas individu kali ini saya akan jelaskan sedikit pemahaman saya salah satu tokoh terkenal dalam ranah behaviorisme dengan teori kepribadiannya, yaitu Albert Bandura. Nah, perlu kita ketahui teori Albert Bandura di mana lingkungan orang lain dapat menjadi modal. Tentunya munculnya perilaku orang, dan teori ini juga percaya perilaku itu dipelajari dan tidak begitu saja. Sehingga dalam teori ini muncul pernyataan, apa yang kita lihat maka itu yang akan menjadi kita. Adapun biografi Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada 4 Desember 1925 di Mandurey, Kanada, di suatu tempat kecil di dataran utara. Albert Bandura sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarganya, dan ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, dan ibunya dari Ukraina. Keduanya berimigrasi ke Kanada saat remaja. Setelah menikah, mereka menetap di Mandurey, tempat ayah bekerja meletakkan batu rel kereta api Trans Kanada. Sejak kecil, Bandura sudah diajar untuk menjadi dan dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri oleh kakak-kakaknya, di mana sehingga lulus sekolah menengah atas pada tahun 1946. Bandura mengejar sarjana di Universitas Columbia pada tahun 1949, lulus dengan penghargaan di bidang psikologi yang diberikan setiap tahun kepada siswa yang berprestasi dalam bidang psikologi. Ia kemudian melakukan pekerjaan pasca sarjana di Ottawa, di mana dia menerima master dalam bidang psikologi pada tahun 1951 dan doktor dalam psikologi klinis pada tahun 1952. Pada tahun 1953, Bandura menerima jabatan inspektur selama 1 tahun di Universitas Stanford, di mana ia dengan cepat mendapatkan jabatan guru besar. Albert Bandura meninggal dunia belum lama ini, yaitu pada tanggal 26 Juli 2021 pada usia 95 tahun di rumahnya yang terletak di Stanford akibat gagal jantung. Adapun asumsi dasar teori kognitif sosial menurut Albert Bandura, yang pertama, plasticity, di mana sifat yang paling menonjol oleh manusia yaitu mempunyai fleksibilitas untuk belajar berbagai jenis perilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner bahwa manusia mampu belajar melalui pengalaman langsung, tetapi Bandura lebih menekankan bahwa manusia belajar dengan cara mengobservasi orang lain. Yang kedua, teknik reciprocal cognition,
manusia memiliki kapasitas untuk mengontrol kehidupannya. Tanpa kapasitas itu, manusia hanya akan bereaksi terhadap pengalaman sensoris dan kekurangan kapasitas untuk evaluasi peristiwa. Yang ketiga, agen perspektif, di mana manusia itu mempunyai kapasitas untuk mengontrol sifat dan kualitas mereka. Di sini Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia pun produk sosial tersebut. Self regulation, manusia mengontrol tingkah laku berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal, di mana faktor eksternal meliputi fisik dan sosial, sedangkan internal meliputi self observation. Yang terakhir, moral agency, di mana situasi ini ketika saat seorang menemukan dirinya. Hakikat kepribadian menurut Albert Bandura, di mana salah satu asumsi awal dari teori kognitif sosial adalah manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan dan perilaku, serta cukup banyak dari pembelajaran tersebut yang merupakan hasil dari pengamatan langsung. Walaupun memang manusia dapat mempelajari langsung, namun teori ini menekankan bahwa banyak manusia belajar didapatkan dengan cara observasi orang lain. Adapun observasi training teori, yang pertama, attention process. Sebelum melakukan modeling, kita harus memperhatikan diri kita sebelum orang lain. Yang kedua, retention process, di mana individu mengingat di waktu lain. Yang ketiga, production succession, di mana memperhatikan seorang model yang telah diobservasi, kemudian kita membawa perilaku tersebut. Dan yang terakhir, di mana pembelajaran melalui observasi sangatlah efektif. Menurut pendapat Albert Bandura bahwa observasi sangat penting. Jadi kita simak videonya.